Pemirsa, banyak kisah unik dan menarik yang terjadi yang didapatkan oleh petugas haji saat pelaksanaan wukuf di Padang Arafah, Mekah, Arab Saudi. Ya, salah satunya saat harus mengawal jemaah lansia saat pelaksanaan safari wukuf yang diikuti oleh 477 jemaah lansia. Usai puncak ibadah haji terlaksana, banyak kisah haru dan unik yang didapatkan petugas haji di Mekah, Arab Saudi. Tak hanya fisik yang diuji, bahkan empati dan ketulusan hati harus selalu dijaga, terutama saat melayani jemaah lansia dan disabilitas. Para petugas menganggap jemaah lansia yang mereka tangani adalah orang tua sendiri. Kisah unik terjadi saat petugas menemani program safari wukuf. Total ada 477 jemaah lansia yang ikut dan mereka tidak ditempatkan di tenda, melainkan dari dalam bus. Mereka tak hanya mengantarkan jemaah menunaikan wukuf, tetapi juga menghadirkan rasa aman, nyaman, dan dimanusiakan sepenuhnya. Awalnya di bis, ayo turun. Itu ada bisa setengah jam atau bahkan lebih. Menyuruh mereka turun ke evakuasi saat kedatangan. Gitu. Itu tidak mau sampai lama sekali. Mereka nggak percaya. Emangnya siapa ini ya? Gitu ya. Sekitar begitu mereka mau, mereka turun, kita jelaskan kenapa mereka ada di Hotel Safari Wukuf. Kita bilang bahwa ibu adalah orang-orang terpilih, menjadi keluarga baru kita semua, menjadi orang-orang yang kita anggap sebagai nenek dan kakek kita sendiri. Kisah tentang Yundarini bukan hanya tentang kerja keras, tetapi juga tentang cinta yang tulus tanpa syarat. Di tengah lautan manusia menunaikan rukun Islam kelima, hadir sosok-sosok seperti Yundarini yang diam-diam menyalakan cahaya kasih dan pengabdian. Dari Mekah, Arab Saudi, Ramdhani, iNews melaporkan. Pemirsa, Museum Al-Quran atau Holy Quran Museum dibuka bulan Maret lalu menarik perhatian dunia. Ya, dalam Museum Al-Quran berukuran raksasa ini diakui Guinness World Record sebagai mushaf cetak terbesar di dunia. Tak jauh dari Gua Hiro, tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama. Hadir Holy Quran Museum di Hiro Cultural District di kaki Jabal Nur atau Gunung Hiro di Mekah, sekitar 6 km dari Masjidil Haram. Satu koleksi museum paling istimewa adalah Al-Quran raksasa, diakui Guinness World Record sebagai mushaf terbesar di dunia. Al-Quran yang memiliki panjang 3,12 meter dan lebar 2,2 meter dengan 700 halaman. Banyak pengunjung kagum dengan kehadiran Al-Quran raksasa, sengaja mengabadikan dengan jepretan kamera. Manuskrip Al-Quran raksasa berasal dari salinan Al-Quran dari periode abad ke-9 dan 10 Hijriah atau abad 15 dan 16 Masehi. Al-Quran dihibahkan ke Masjid Nabawi pada 1300 Hijriah atau 1883 Masehi. Keunikan ditampilkan dari kitab suci ini mengikuti tradisi iluminasi Al-Quran dengan dominasi warna emas dan biru tua. Guinness World Record memberi sertifikat Al-Quran raksasa sehari setelah museum dibuka. Tak hanya menyangkut ukuran terbesar, faktor ketelitian, keaslian, serta proses pembuatan manual juga memenuhi standar yang tinggi. Setiap sudut museum juga tak kalah menakjubkan. Replika Gua Hiro dilengkapi layar panjang menyajikan narasi digital, sejarah turunnya wahyu pertama. Layar interaktif menjelaskan konteks sejarah, kondisi Makkah zaman dulu, hingga pengalaman spiritual Nabi Muhammad SAW. Di galeri manuskrip Al-Quran kuno dipamerkan deretan koleksi musyad langka dalam etalase kaca. Antara lain, masa Khalifah Utsman bin Affan abad ke-7, era Abbasiyah abad ke-9, hingga zaman Ottoman abad ke-16. Ya, ini juga Al-Quran, manuskrip Quran di masa lalu, dan bisa kita lihat ini adalah
alat-alat yang digunakan untuk alat-alat bersejarah ya, untuk membuat kaligrafi dan menerjemahkan manuskrip Al-Quran terbuat dari logam. Dan bisa kita lihat ini sangat dirawat dan dipelihara dengan baik, dan selalu di setiap kotak kaca dilengkapi dengan alat pendeteksi suhu. Menelusuri lebih dalam, pengunjung dapat menonton film animasi 3 dimensi. Bercerita tentang malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama di Gua Hiro. Efek visual dan suara imersif membawa pengunjung larut dalam dimensi peristiwa bersejarah. Ada pula ruang audio, pengunjung dapat mendengarkan lantunan ayat suci dari qori ternama, Syekh Abdul Rahman Al-Sudais, Syekh Mishari Rashid Al-Afashi, dan Syekh Maher Al-Muwakili. Bacaan bisa dipilih berdasarkan surah dan qori favorit dengan teks dan terjemahan di layar. Di akhir kunjungan, terdapat replika pintu emas Ka'bah dan potongan kiswah asli yang pernah digunakan untuk menyelimuti Ka'bah. Teknologi canggih, koleksi luar biasa, dan nuansa sakral yang kental. Museum ini memberikan pengalaman spiritual, intelektual, dan emosional mendalam bagi setiap pengunjung. Dari Mekah, Arab Saudi, Armidian Kurniawan, iNews melaporkan. Kini kita beralih ke informasi olahraga pemirsa. Jelang laga kontra tuan rumah Jepang, Timnas Indonesia tiba di Bandara Kansai Osaka. Ya, skuad Garuda disambut meriah para supporter merah putih di sana. Timnas Indonesia tiba di Bandara Kansai Osaka, Jepang Sabtu malam waktu setempat. Meski tiba cukup malam, Timnas Indonesia tetap mendapat sambutan meriah dari supporter tanah air di Jepang. Sekumpulan supporter berseragam Timnas Indonesia menyambut kedatangan Jay Itzes dan kolega. Supporter Timnas Indonesia di Jepang makin heboh saat melihat para pemain berjalan menuju bus. Para supporter mencegat para pemain Timnas Indonesia. Banyak supporter yang meminta foto bersama para pemain Timnas Indonesia seperti Ole Romeni, Kevin Dix, dan Nathan Choaon. Tak ketinggalan juga pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert ikut diburu para supporter dan warga Jepang yang menginginkan foto bersama dengan legenda sepak bola Belanda tersebut. Para fans langsung mengerumuni Kluivert untuk bersuah foto dan meminta tanda tangan. Antusiasme dukungan juga didapatkan skuad Garuda saat hendak berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju negeri Sakura. Puluhan petugas bandara mengiringi keberangkatan para pemain dengan menggunakan pesawat charter. Mereka meminta tanda tangan atau sekedar bersuah foto bersama Kelvin Verdong dan kawan-kawan. Skuad Garuda akan menghadapi Jepang dalam laga pemungkas grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Suita City, Osaka, Jepang, Selasa sore. Ole Romeni dan kawan-kawan tidak memiliki waktu bersantai dan langsung menjalani latihan setelah tiba di hotel. Anak asuh Patrick Kluivert ini menjalani persiapan maksimal agar tim bisa meraih hasil terbaik. Jelang laga Timnas Indonesia melawan Jepang, pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menemui pemain, pelatih, dan juga ofisial Timnas Indonesia di Osaka, Jepang. Ya, hal itu dilakukan untuk memastikan skuad Garuda siap menampilkan performa terbaik menghadapi tim Samurai Biru. Ketua Umum PSSI Erick Thohir temani makan malam Timnas usai latihan perdana di Osaka, Jepang. Dalam pertemuan ini, semua pemain Timnas Indonesia dalam keadaan sehat tanpa cedera satupun. Erick Thohir juga memastikan para penggawa Timnas Indonesia siap menampilkan performa terbaik untuk menjalani laga penting melawan Timnas Jepang Selasa besok di Suita City Stadium Osaka.
Diketahui timnas Indonesia berangkat ke Osaka dengan semangat positif dan strategi yang telah disiapkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pertandingan tim nasional sepak bola Indonesia melawan tim nasional Jepang akan digelar Selasa malam. Ya, sebagian besar pecinta sepak bola tanah air pun mulai memberikan gambaran dan juga prediksi terhadap pertandingan ini. Dan berikut tanggapan warga terkait pertandingan yang akan digelar pada malam nanti. Kalau menurut saya sih Indonesia bisa menang ya. Biarpun agak sulit dan challenging, tapi dengan semangat yang kemarin baru menang lawan China, ya saya masih positif lah, Indonesia bisa gitu. Indonesia Jepang kayaknya 2-0 meskipun kayak ngelihat kemarin juga di lawan lawan Cina ya. Meskipun Indonesia udah bagus ya, cuman ya kayaknya Jepang masih lebih bagus. Ya kemarin juga kayaknya cuma penalti dong. Ya harapannya supaya bisa menang. Cuman memang Jepang lebih jago ya dibandingkan Cina ya. Dapat satu aja tuh udah luar biasa sih buat saya. Semoga menang ya, karena kan kemarin sama Cina udah menang tuh. Jadi kayak babat abis lah bulan ini. Ya 2-0 lah ya, bisa. Kayaknya prediksinya 2-1 lah. 2-1, harapan untuk timnas depannya gimana? Semoga makin maju, solid, pokoknya semangat terus deh buat timnas. Apapun lawannya, walaupun berat ya, lawannya Jepang, ya lumayan lah. Pokoknya lebih maju.